Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, akhwati fiddin, azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidup, nikmat sehat, kesempatan, waktu luang, dan juga nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmatul iman atau nikmatul Islam yang alhamdulillah ini masih ada dalam diri kita. Dan ini yang mendorong kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Akhwati fillah, azanallahu jami'an, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan sore ini kita masih mengkaji kitab Husnul Afaf lil Muslimat. Kitab yang menjelaskan tentang benteng-benteng yang harus dimiliki oleh kaum wanita muslimah supaya bisa mendapatkan sifat afaf atau menjaga dirinya, yang insyaallah kita kaji benteng yang ke-9, yaitu hisnun at-tahalli bi khuluqil haya, yaitu menghiasi diri dengan akhlak, dengan sifat malu. Ini benteng yang ke-9, menghiasi diri, membiasakan diri dengan sifat malu. Walaupun pembahasan tentang sifat malu ini sering kita bahas, yang sifat malu ini merupakan salah satu cabang, termasuk salah satu cabang di antara cabang-cabang keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula di dalam hadis-hadisnya, bahwa yang namanya iman itu merupakan syu'batun min syu'abil iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang dari 60 lebih atau 70 lebih cabang. Intinya malu itu adalah suatu keimanan. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Jadi sifat malu itu semuanya baik. Tapi tentunya sifat malu yang terpuji. Karena dulu pernah kita kaji bahwa malu itu ada dua macam. Malu itu ada dua macam. Yang pertama, malu yang mamduh atau mahmud, sifat malu yang terpuji. Lalu yang kedua, sifat malu yang madmum, yang tercela. Maka yang pertama, yaitu yang mamduh, yang mahmud, itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yaitu malu yang menghalangi nafsu atau menghalangi jiwa manusia dari melakukan perbuatan yang jelek. Ya, dari misalnya mengurangi hak orang lain, dia malu, maka berarti ini malu yang terpuji. Malu untuk melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi manusia,
maka itu sifat malu yang terpuji atau yang disebut dengan mamduh. Nah, sifat malu yang terpuji ini bisa bersifat jibilli atau yang dikatakan nafsani. Memang aslinya orang itu punya sifat malu. Tapi ada juga yang bersifat imani karena dorongan keimanan. Jadi misal begini, kalau orang atau misalnya wanita keluar rumah malu tidak pakai aurat atau malu auratnya kelihatan, itu mungkin bersifat jibilli atau nafsani, dari nafsunya atau dari dalam dirinya. Keluar rumah malu kalau auratnya nampak. Atau misalnya anak kecil, ketika dia kencing, ya kelihatan kemaluannya, maka dia pun malu. Itu namanya malu yang bersifat nafsani, yang jibilli. Tapi ada juga malu yang terpuji ini, malu yang itu merupakan dorongan keimanan. Ini namanya malu yang bersifat terpuji. Ada juga malu yang tidak terpuji atau yang tercela. Sehingga malu yang tercela ini bukan yang dimaksud malu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan. Mau melakukan kebaikan tapi dia nggak mau, malu. Misalnya mau taklim, mau ngaji gitu, dia malu. Maka ini bukan malu yang terpuji. Mau bertanya tentang ilmu, dia malu. Maka sekali lagi ini malu yang tidak terpuji atau malu yang tercela, dan bukan yang dimaksud malu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang beliau katakan, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik, tapi maksudnya adalah malu yang terpuji. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu, beliau mengatakan, khuluqul haya min afdhalil akhlaq wa ajalluha wa a'dhamuha wa aksaruha naf'an. Akhlak atau sifat malu itu merupakan akhlak yang paling afdal, akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung, dan yang paling banyak manfaatnya. Bal huwa khasatul insaniyah, bahkan sifat malu itu merupakan kekhususan manusia. Itu sifat khusus manusia. Ya, itu sifat khusus manusia. Maka faman la haya'a fihi laisa ma'ahu minal insaniyah illa al-lahm wad dam. Orang yang tidak ada rasa malunya, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, berarti tidak ada pada dirinya sifat kemanusiaan kecuali hanya darah dan daging, atau kecuali hanya daging dan darah saja, yang itu nampak pada seorang atau pada manusia. Kan manusia yang nampak itu ya dagingnya atau darahnya. Tapi ketika manusia itu punya rasa malu, karena memang itu adalah sifat kemanusiaan yang asli pada dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna likullin dinan wa khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sesungguhnya masing-masing orang itu punya agama dan akhlak. Masing-masing orang itu punya din, punya keyakinan, punya agama dalam dirinya, dan juga punya akhlak. Ini masing-masing orang itu punya. Tapi wa khuluqul Islam al-haya, akhlak Islam adalah malu. Jadi rasa malu ini merupakan akhlak Islam yang harus dimiliki. Makanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa malu itu termasuk cabang keimanan. Atau di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal haya wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman itu qurina jami'an, digabungkan menjadi satu. Jika salah satunya diangkat, maka yang lain pun terangkat, atau keimanan juga akan terangkat. Ini kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Malu dan keimanan itu suatu yang digabungkan menjadi satu. Maka ketika salah satunya itu tidak ada, ketika salah satunya diangkat, maka yang lain pun akan ikut terangkat pula. Berarti jika rasa malu hilang pada diri seorang, keimanan pun bisa hilang. Nah, di sini berkaitan dengan permasalahan wanita. Yang namanya malu itu merupakan sifat asli seorang wanita atau akhlak seorang wanita. Lebih dominan sifat malunya dibanding laki-laki. Jadi kalau berbicara tentang rasa malu, ya semua manusia pada dasarnya punya rasa malu. Tapi akan lebih dominan rasa malu itu pada wanita dibanding laki-laki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-25 menceritakan tentang kisah wanita dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putrinya Nabi Syuaib. Ketika dia hendak menemui Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika putrinya Nabi Syuaib hendak menemui Nabi Musa alaihi salam, yaitu supaya Nabi Musa itu mau menemui ayahnya. Jadi putrinya Nabi Syuaib alaihi salam itu menemui Nabi Musa, mengundang Nabi Musa atas permintaan ayahnya Nabi Syuaib. Yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-25, Allah mengatakan faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Allah mengatakan faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari kedua putrinya Nabi Syuaib. Jadi ceritanya kan, dan ini juga sudah kita ceritakan kemarin, ya, berkaitan tentang ikhtilat, campur baur. Nah, kemarin kan kita ceritakan bahwa kedua putrinya Nabi Syuaib itu menunggu bubarnya para penggembala yang mereka sedang memberi minum unta-unta mereka. Sehingga kedua putrinya Nabi Syuaib ini tidak ikut desak-desakan. Dan itu juga sifat asli wanita. Nah, setelah keduanya ini bisa mendapatkan air karena jasa baiknya Nabi Musa alaihi salam yang mau mengambilkan air untuk mereka berdua ini, sehingga bisa diminumkan pada ternak-ternak mereka. Setelah diambilkan air, keduanya pulang menemui ayah mereka berdua, yaitu Nabi Syuaib. Lalu diceritakan tentang siapa yang telah menolong mereka, yaitu seorang anak muda. Dan Nabi Syuaib tentunya karena dia seorang nabi dan rasul tahu bahwa pemuda itu adalah calon nabi dan rasul, yaitu Nabi Musa. Maka Nabi Syuaib
itu menyuruh salah seorang dari kedua putrinya ini untuk kembali menemui Nabi Musa, mengundang Nabi Musa untuk menemui ayah mereka. Sehingga Allah mengatakan faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka datanglah salah seorang dari kedua putri tersebut tadi, ya, datang menemui Nabi Musa tamshi 'ala istihya, datang dengan perasaan malu-malu. Ini sifat wanita. Datang menemui Nabi Musa kembali, ya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia mengatakan kepada Nabi Musa bahwa ayahku itu mengundangmu untuk memberikan kepadamu balasan upah atas apa yang telah engkau berikan kepada kami berupa air minum. Jadi intinya wanita tersebut, putrinya Nabi Syuaib ini, salah satu dari kedua putrinya, meminta Nabi Musa supaya Nabi Musa mau menemui ayah mereka yaitu Nabi Syuaib karena mau diberikan upah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kedatangan salah satu dari kedua putrinya Nabi Syuaib ketika menemui Nabi Musa. Tamshi 'ala istihya, berjalan dengan malu-malu. Jadi dia jalan malu-malu menemui Nabi Musa. Karena yang mau ditemui adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki itu jelas bukan mahramnya. Apalagi baru kenal kemarin kan gitu. Maka sahabat Umar bin Khattab menceritakan atau menafsirkan kalimat tamshi 'ala istihya ketika datang menemui Nabi Musa, ya, berjalan dengan malu-malu. Kata Umar bin Khattab, dia ini putrinya Nabi Syuaib ini datang dengan perasaan malu ketika berbicara sambil menutupkan kain pada wajahnya. Ya, ini kata sahabat Umar bin Khattab. Ketika dia datang menemui Nabi Musa sambil berbicara sambil menutupkan kain pada wajahnya. Bukan karena virus corona, bukan, sehingga pakai masker, bukan. Tapi dia datang sambil menutupkan kain di wajahnya, lalu sambil berbicara. Ya. Ini sikap wanita yang pemberani, bukan, ya, bukan malu-malu di sini. Tapi dia tunjukkan memang sifat asli wanita seperti itu, yaitu ketika berbicara dengan orang lain yang bukan mahramnya, maka dia datang, ditutupkan wajahnya, lalu berbicara. Maka sekali lagi ini sifat asli wanita. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan sifat malunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau gambarkan, ya, Aisyah menggambarkan sifat malunya Rasul itu dengan wanita. Perhatikan kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang muttafaq alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra fi hidriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Ya, gadis dalam pingitan, dia selalu di rumah, nggak pernah keluar melihat apa misalnya tontonan atau yang lain. Ya, ini gadis yang selalu dipingit. Maka tentunya ketika keluar, itu sifat malunya lebih besar daripada gadis yang biasa di luar rumah. Apalagi sering banyak bergaul. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah bahwa sifat malu beliau itu lebih besar daripada gadis yang berada dalam pingitannya. Berarti memang sifat asli Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya rasa malu yang besar, bahkan melebihi gadis pingitan. Intinya
Ketika Aisyah menggambarkan sifat malu Rasul, ya, itu melebihi gadis dalam pingitan. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu pada dasarnya punya sifat malu. Apalagi kalau dia biasa dipingit, biasa di rumahnya tidak pernah keluar, ya, tidak pernah nonton ini dan itu, tidak banyak bercampur dengan laki-laki, itu biasanya punya rasa malu yang besar. Ini intinya. Tapi sekali lagi, ini rasa malu yang terpuji, atau yang disebut dengan mamduh atau mahmud. Sedangkan yang tercela, yaitu yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maqalat, ni'man nisaul ansar lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan Ansar. Kenapa? Lam yamna'hunna an al-haya an yatafaqqahna fid din. Sifat malu itu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh, untuk mendalami urusan agama. Sifat malu mereka itu tidak menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan ilmu. Itu mereka biasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin barangkali perkara yang mereka tanyakan itu perkara yang kalau ditanyakan malu mereka. Tapi karena mereka ingin mendapatkan ilmunya, rasa malu yang itu sebenarnya ada dalam diri mereka tidak menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Karena kalau sampai malu menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu, itu bisa menjadi malu yang tidak terpuji atau malu yang tercela. Jadi begini, pada dasarnya tadi wanita itu punya rasa malu. Dan ini malu-malu yang baik. Tapi kalau menghalangi dari mendapatkan ilmu, menghalangi dari melakukan kebaikan, ini menjadi malu yang tidak terpuji. Maka rasa malu yang ada pada wanita itu harusnya tidak menghalangi untuk mencari kebenaran atau untuk mencari ilmu yang bermanfaat, seperti dicontohkan oleh Aisyah. Mereka adalah wanita-wanita dari kalangan Ansar. Kemudian yang kaitannya dengan benteng untuk mendapatkan sifat afaf, seorang wanita itu harus memiliki sifat malu. Tadi ya, pertama itu menjadi sifat asli. Kalau sekarang karena sudah terbiasa bergaul, barangkali kadang orang kan nggak punya rasa malu, maka itu harus dikembangkan rasa malu itu. Misal, kalau dia biasa bergaul dengan banyak orang di pasar atau mungkin di manalah ya, kadang ketemu dengan laki-laki kan biasa, bicara dengan laki-laki itu biasa. Tapi tetap saja seorang wanita itu dia harus memiliki sifat malu dengan cara berusaha memiliki keimanan, sehingga akan kembali sifat malu itu menjadi sifat asli dia. Kalau sudah kembali sifat asli pada dirinya, yaitu rasa malu, maka insya Allah itu akan melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dan dia akan bisa mendapatkan sifat afaf. Perhatikan contohnya di sini, yaitu al-haya yaj'alul mar'ah tasturu wajhaha idza sami'at ma yustahya minhu. Rasa malu itu menjadikan seorang wanita menutup wajahnya ketika dia mendengar sesuatu yang
membuat orang malu. Artinya kalau misalnya mendengar sesuatu, dia malu mendengarnya, langsung menutup wajahnya. Padahal kalau tertutup wajahnya kan mungkin ya masih bisa dilihat. Tapi sebagai bukti kalau dia itu punya rasa malu, wajahnya ditutup. Contohnya di sini, yaitu dalam asar atau hadis yang muttafaq alaih, diceritakan an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia menuturkan, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Kata Ummu Salamah, ini Ummu Salamah sedang bercerita. Datang Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan yang hak. Fahal 'alal mar'ah min ghuslin idah talamat, apakah seorang wanita berkewajiban untuk mandi ketika dia junub? Ketika dia bermimpi sampai keluar air dari kemaluannya, apakah seorang wanita juga harus mandi kalau dia bermimpi lalu sampai keluar maninya?" Maka Nabi SAW menjawab pertanyaannya Ummu Sulaim ini, apakah harus mandi kalau wanita itu bermimpi lalu keluar airnya? Nabi SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air. Jadi kalau wanita bangun tidur ya, dan dalam tidur dia bermimpi, mungkin bercampur dengan suaminya atau istilah yang penting dia bercampurlah. Lalu ketika bangun dia melihat air. Yang jelas itu adalah air dari kemaluannya, bukan kencing. Dan harus dibedakan. Karena wanita juga mengeluarkan mani, tapi beda. Yang jelas dia sedikit berwarna kekuningan. Maka kalau seorang wanita bermimpi ihtilam ya, mimpi sampai junub, kemudian ketika bangun dia melihat air maninya, apakah dia harus mandi? Kata Nabi, na'am, iya, dia juga harus mandi, tapi syaratnya kalau dia melihat air. Nah, ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan Ummu Sulaim tadi, Ummu Salamah mendengar jawaban Nabi, ya, mendengar pertanyaannya Ummu Sulaim itu apa, mendengar jawaban Nabi itu apa. Ketika Ummu Sulaim tadi mendengar pertanyaan, ketika Ummu Salamah mendengar pertanyaannya Ummu Sulaim dan juga mendengar jawaban Nabi, maka Ummu Salamah ini menutupkan kain pada wajahnya, atau dia menutupi wajahnya. Ya, kenapa? Ini suatu yang malulah kalau ditanyakan. Maka dia cuma mendengar, padahal ya, dia cuma mendengar pertanyaannya Ummu Sulaim dan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menutupkan wajahnya. Waqalat, dan dia pun bertanya, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, wahai Rasul, apakah wanita juga mengalami mimpi basah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, taribat yadak fa fi ma yushbihuha waladuha. Iya, ya. Kalau kamu nggak tahu ya celaka kan itu.
Fa fima yushbihuha waladuha, maka dari mana ada kemiripan anak dengannya? Maksudnya kadang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kan, anak itu kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya. Kenapa kok bisa mirip ayah? Ya pantas karena ayah keluar maninya. Tapi kok bisa mirip ibu? Lah ya itu, karena ibu atau seorang istri juga sama keluar maninya, sehingga mana yang lebih dahulu? Maka kalau yang lebih dahulu masuk ke dalam rahim adalah maninya wanita, maka nanti anaknya lebih mirip dengan ibunya. Tapi kalau yang lebih dahulu adalah maninya suami, maka anak itu nanti mirip ayahnya. Berarti ya, jawaban Rasul SAW sekaligus sebagai pertanyaan. Ya, karena beliau menjawab dari mana ada kemiripan? Tentunya karena wanita juga sama, dia mengeluarkan mani atau dia juga bisa mimpi basah sebagaimana kaum laki-laki. Jadi intinya tadi ini ya, dari kisah ini menerangkan bagaimana Ummu Salamah ketika mendengar perkara yang kalau ditanyakan kan malu, tapi sifat asli seorang wanita yang keimanannya masih ada dalam dirinya, otomatis dia menutup wajahnya. Ah, malulah, kan gitu. Ini poin yang pertama. Al-haya taj'alul mar'ah tasturu wajhaha idza sami'at ma yustahya minhu. Sifat malu itu menjadikan wanita menutup wajahnya ketika dia mendengar sesuatu yang orang itu malu mendengarnya atau mengatakannya. Lalu poin yang kedua, al-haya yamna'ul bikra an tafsaha an raghbatiha fin nikah. Rasa malu juga akan menghalangi seorang gadis untuk menyatakan terus terang keinginannya untuk menikah. Ini poin yang kedua. Rasa malu itu akan menghalangi seorang gadis untuk menyatakan terus terang mengenai keinginannya untuk menikah. Hadisnya, hadis yang muttafaq alaih. Hadis an Ummil Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qultu ya Rasulullah innal bikra tastahyi, faqala alaihi salatu wassalam idnuha sumatuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Seorang janda itu tidak dinikahkan sampai dia dimintai sarannya atau pendapatnya. Ya, sampai dia ini dimintai pendapatnya. Dan wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Dan seorang gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izinnya. Perhatikan di sini, dimintai saran atau pendapat dengan dimintai izin beda. Apa sih perbedaannya? Begini, kalau seorang janda dia pernah menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya, lalu dia mungkin cerai atau mungkin suaminya meninggal sehingga statusnya menjadi janda. Nah, kalau seorang janda, kata Nabi, tustamar, dimintai sarannya, dimintai pendapatnya. Misalnya begini, ada seorang janda ditanyakan bagaimana masih betah menjanda. Ya, kalau misalnya dia seorang janda masih betah apa jadi janda? Nah,
Kalau dia ada keinginan untuk menikah, dia akan berani bilang, ya. Kalau dia ada keinginan untuk menikah, dia akan berani ngomong. Tapi kalau gadis lain, ya. Kalau dia misalnya tidak ada keinginan untuk menikah, ini seorang janda, maka dia akan jawab, saya masih mau sendiri aja lah. Atau mungkin kalau dia ingin menikah lagi, ya, setelah suaminya meninggal atau mungkin diceraikan oleh suaminya, nah, maka dia akan berani ngomong, ya tolong carikan lah ya. Nah, ini janda. Beda dengan gadis. Kalau gadis itu tusta'dan kata Nabi, ya, wala tunkahul bikru hatta tusta'dan. Dan seorang gadis tidak dinikahkan sampai dia dimintai izinnya. Kalau gadis dia malu-malu, nah, makanya orang tua atau walinya itu mungkin perlu bertanya. Ada yang nanyakan siap nikah atau belum, kan gitu. Jadi yang aktif orang tuanya nih, atau yang aktif walinya. Kenapa? Karena gadis itu nggak pernah minta. Ya, seorang gadis itu nggak pernah minta kepada walinya untuk dinikahkan. Beda dengan janda. Kalau misalnya ada seorang gadis, mungkin dia punya teman, punya kenalan, nah, terus ada laki-laki yang menanyakan dirinya lewat temannya atau yang lain misalnya. Nah, biasanya gadis ini juga tidak mau langsung ngomong kepada orang tuanya. Kalau misalnya laki-lakinya itu, ya, misalnya menanyakan kepada si gadis ini siap nikah atau belum, maka biasanya jawaban gadis, tanyakan saja ke orang tua saya. Kenapa? Rasa malu lebih dominan pada seorang gadis. Dia akan bilang, ya, sana ke orang tua saya, kalau orang tua saya setuju ya nanti gampang kan gitu. Tapi intinya seorang gadis itu lebih besar rasa malunya. Sehingga untuk menyatakan terus terang bahwa dia itu siap menikah, bahwa dia ingin menikah, itu kadang caranya dengan diam. Sehingga Rasul SAW ketika ditanya oleh Aisyah, innal bikra tastahyi, sesungguhnya gadis itu kan malu wahai Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul SAW mengatakan, idnuha sumatuha, idinnya gadis itu adalah diamnya. Berarti kalau gadis itu diam, berarti tanda dia setuju. Ya, kalau dia diam, dia setuju. Kenapa kok dia nggak mau ngomong? Karena dia punya rasa malu. Makanya rasa malu itu tadi lebih dominan pada wanita, apalagi kalau dia seorang gadis. Itu baik atau tidak? Pada dasarnya baik. Ya. Itu sifat yang baik pada seorang wanita. Dia nggak terus terang. Karena kalau misalnya na'udzubillah, seorang wanita itu bergaul dengan pergaulan yang bebas, sampai kenalan dengan cowok, sampai kadang misalnya pacaran dan lain sebagainya, sampai hubungannya mungkin jauh, maka dia akan berani minta kepada orang tuanya untuk dinikahkan. Ya. Kenapa? Karena rasa malunya sudah hilang. Rasa malunya sudah hilang. Tapi kalau dia masih punya rasa malu yang ada dalam dirinya, sampai nanti urusan nikah pun orang tuanya yang meminta izin kepada anak gadis tersebut, siap apa tidak, mau atau tidak, kan gitu. Dan itu pun seorang gadis dia tidak bisa menjawab, dia cuma diam. Makanya diamnya itu tanda dia mau, tanda dia setuju. Poin yang terakhir yaitu manistahyat lam tukhalitir rijal al-ajanib. Orang yang punya rasa malu,
atau wanita yang punya rasa malu itu tidak akan bercampur baur dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau wanita itu masih punya rasa malu, berarti kalau sudah terbiasa, rasa malunya sudah mulai tercabut. Hati-hati kan. Nanti aku serandasin sih apa ya, itu berbahaya. Karena wanita yang punya rasa malu, dia tidak mau campur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhatikan di sini, ya. Salah satu contohnya dalam kisah sahabiyah, yaitu Asma binti Abi Bakar. Diceritakan an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat. Asma binti Abi Bakar bercerita, tazawwajani Az-Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair wa hiya minni ala sulusai farsyah, ya, ala sulusai farsakh. Faji'tu yauman wan nawa ala ra'si falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansar fada'ani summa qala liyahmilani khalfahu fastahyaitu an asira ma'ar rijal fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu famada. Akhrajahu al-Bukhari. Asma menuturkan tadi bahwa Az-Zubair, yaitu Zubair bin Al-Awwam, menikahiku. Jadi dia menikah denganku. Tapi kata Asma, wa malahu fil ardi min mal. Dia tidak punya harta. Artinya Az-Zubair ini hartanya sedikit, termasuk orang yang miskin. Maka bagaimana kehidupan Asma ketika dia menikah dengan suaminya Az-Zubair bin Awwam? Kehidupannya sungguh patut dicontoh ini oleh kaum wanita zaman sekarang. Yaitu dia menuturkan, wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair. Aku biasa membawa biji-bijian, mungkin kurma atau yang lain, biji-bijian yang berupa buah-buahan ini. Aku membawanya, meletakkannya di atas kepala, dibawa, dipanggul dari tanahnya Zubair, wahya minni ala sulusai farsyah, dan jauhnya, jaraknya itu 2/3 farsah. 1 farsah itu sekitar 5 kilo atau 4,8 kilometer. Berarti kalau 2/3 ya sekitar 3-4 kilo. Dia harus membawa, menggendong di atas kepalanya itu kurma atau yang lain. Dia bawa dari kebun menuju ke rumah. Dia harus bawa seperti itu. Karena memang tidak punya kendaraan. Ya, tidak punya kendaraan. Dan memang juga hasil kebunnya tidak banyak. Kalau diupahkan ke orang mungkin akan habis, kan gitu. Makanya dia pun membawa hasil kebun itu tadi sendirian. Dipikul atau diletakkan di atas kepala atau mungkin digendong. Padahal jaraknya sekitar 3-4 kilo. Digendong gitu. Faji'tu yauman wan nawa ala ra'si. Suatu hari aku datang dan buah-buahan atau biji-bijian itu ada di atas kepalaku sambil dipanggul di atas kepala. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansar. Ketika aku memanggul biji-bijian dari kebun tadi, mungkin kurma atau yang lain, aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kalangan Ansar. Fada'ani, beliau memanggilku. Summa qala liyahmilani khalfahu. Kemudian beliau mengatakan maksudnya supaya Asma ini meletakkan apa yang dia bawa di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya itu dibawakan oleh Rasul.
Fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Maka kata Asma, aku pun malu berjalan bersama kaum laki-laki. Berarti kalau dibawa, itu dibawakan di belakang Nabi, otomatis dia harus ngikuti kan? Nah. Maka kata Asma, aku malu berjalan bersama kaum laki-laki, sehingga Nabi pun menyadari. Ketika Asma nggak mau meletakkan apa yang dia panggul di belakang Nabi, Nabi tahu, oh ini Asma berarti malu. Karena malu, ya, Nabi pun tahu di sini. Fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu. Maka Nabi tahu bahwasanya aku malu. Famado, maka Nabi melanjutkan perjalanannya. Jadi Nabi jalan terus. Kenapa? Karena Asma malu dia berjalan dengan kaum laki-laki yang lain. Ini, ya, seorang wanita ini. Kalau zaman sekarang mungkin malah bonceng sekalian. Ya, ini sini tolong saya bawakan barangnya. Oh ya, sekalian saya bonceng ya. Nah. Malah tidak seperti Asma kalau dia malu. Mau ditolong, tapi posisinya harus dengan laki-laki banyak seperti itu jalan, malu. Mending dia nggak usah ditolong. Itu sikapnya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan Rasul pun tahu, ya, sikapnya, dan itu sikap yang baik. Kalau sikap itu tercela, mungkin Rasul SAW akan menasehati. Tapi Rasul tahu ini sikap yang baik. Kenapa? Wanita itu pada dasarnya punya sifat malu. Sehingga Rasul SAW pun terus melanjutkan perjalanannya. Karena beliau tahu Asma itu punya rasa malu. Jadi demikian. Ini contoh seorang wanita yang punya rasa malu sehingga dia tidak mau membaur dengan kaum laki-laki. Maka kemarin saya contohkan kalau misalnya sekarang ada antrian gas atau mungkin antrian bantuan langsung tunai lah, bantuan-bantuan itu, ya sudah, saya mending nanti dululah daripada desak-desakan dengan wanita. Atau laki-lakinya juga, ya mending nanti sajalah, saya nggak mau desak-desakan dengan wanita misalnya. Yang wanita nggak mau desak-desakan dengan laki-laki, demikian pula sebaliknya. Kalau mereka itu masing-masing punya rasa malu, yang ini dicontohkan tadi oleh Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian permasalahan terakhir dari rasa malu ini adalah bentuk-bentuk rasa malu. Jadi bentuknya bagaimana sih? Ya. Yang namanya rasa malu itu bentuknya bagaimana? Atau yang disebut dengan suwarul haya. Gambaran rasa malu itu kayak apa? Maka yang pertama, bentuk rasa malu atau gambaran rasa malu itu adalah yang pertama al-haya minallah. Pertama, malu kepada Allah. Ini yang pertama. Yaitu kalau orang itu menyadari bahwa Allah Maha melihatnya, bahwa Allah selalu bersamanya. Dia malu kalau menyepelekan kewajiban-kewajiban misalnya. Dia malu kalau melakukan maksiat. Ini berarti orang ini punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dengan ayat alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah itu Maha melihatnya? Dia sadar Allah itu Maha melihat. Sehingga karena dia sadari Allah Maha melihat, dia pun gak mau kalau melakukan maksiat. Karena apa? Dilihat oleh Allah. Atau ucapan misalnya, ucapannya dia pun jaga. Kenapa? Sekalipun mungkin orang gak mendengar, tapi Allah Maha mendengarnya, maka ucapannya pun dia jaga. Karena dia sadari Allah selalu menyertainya, Allah selalu bersama dengannya. Dia sadar Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dalam surat Qaf.
Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan aku lebih dekat, ya, kata Allah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Min hablil warid. Berarti Allah lebih dekat kepada manusia itu dibanding urat nadi dia. Ini Allah berarti maha tahu segalanya yang ada dalam diri kita. Sampai yang ada dalam hati kita pun Allah maha tahu. Makanya Allah mengungkapkan dengan kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Nah, kalau orang menyadari hal ini, dia ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bentuk rasa malu yang pertama, malu kepada Allah. Jadi ketika dia menyepelekan kewajiban, sholatnya ditunda-tunda, harusnya dia punya rasa malu kepada Allah. Ini bentuk rasa malu yang benar nih, yang pertama, rasa malu kepada Allah. Atau yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, istahyu minallahi haqqal haya. Qalu ya Rasulullah inna nastahyi. Qala laisa dakum walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ini kata Nabi kepada para sahabat. Maka para sahabat pun menanyakan, wahai Rasul, inna nastahyi, sesungguhnya kami juga punya rasa malu wahai Rasul. Qala, beliau mengatakan, laisa dakum, bukan seperti itu yang kalian maksudkan yang namanya malu. Walakin man istahya minallah, akan tapi orang yang malu kepada Allah, yaitu ya orang yang malu dengan malu yang sebenarnya kepada Allah, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a, hendaklah dia menjaga kepala dan isinya kepala. Dia jaga kepalanya, termasuk pikirannya, termasuk isinya kepala, ada lisannya, ada matanya, ada telinganya. Dia harus jaga itu. Matanya dia jaga kalau dia malu kepada Allah. Telinganya dia juga harus jaga supaya tidak mendengar hal-hal yang jelek. Lisannya juga demikian. Itu orang yang menjaga kepala. Wa ma wa'ah. Wal batna wa ma hawa, dia juga harus menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Menjaga perut dan isi perut, yaitu ada hati, jaga hati, ada kemaluan, jaga kemaluannya. Itu namanya menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dia juga harus mengingat kematian dan juga musibah. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya, barang siapa yang menginginkan akhirat dia tinggalkan perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalik faman fa'ala dzalik, barang siapa melakukan hal itu faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ini yang pertama. Bentuk malu yang pertama, malu kepada Allah. Kalau dia sadari tentunya Allah Maha melihat, Allah mencatat semua yang kita ucapkan, kita lakukan. Nanti kalau misalnya kita mau bermaksiat, malu kepada Allah sehingga kita tidak jadi melakukan maksiat itu malu yang benar. Lalu bentuk malu yang kedua yaitu al-haya minal malaikah, malu kepada para malaikat. Ya, malu kepada para malaikat juga sama, hampir sama tadi dengan malu kepada Allah, yaitu bahwa malaikat itu selalu bersama kita. Dia tidak pernah terpisah dari kita, kan? Yang namanya malaikat itu tidak pernah terpisah dari diri kita, selalu ada yang menemani kita.
Dalam surat Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sungguh di atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga. Kiraman katibin, mereka itu adalah malaikat-malaikat yang mulia yang selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat wahai manusia. Berarti kalau kita menyadari hal itu, kita juga harusnya punya rasa malu kepada malaikat. Malaikat yang ada di samping kanan kiri kita, mereka kan selalu mencatat kita. Kita pun juga harusnya malu. Masa catatan kita itu ditulis catatan yang jelek? Kan kita malu. Sekarang begini, kalau catatan kita sendiri nulis, catatannya tidak baik, dilihat orang, itu kita malu. Padahal kita yang nulis, perhatikan. Misalnya panjenengan Bu, panjenengan yang ngaji sambil nulis. Nah, ketika tulisan itu dipinjam sama orang, itu kadang juga malu lah. Malulah saya nulisnya serampangan. Yang saya dengar saya tulis, yang nggak saya dengar biarlah. Nah, kadang kan malu, padahal itu tulisan sendiri, ya. Itu catatan sendiri, tulisan sendiri, dilihat sama orang, malu. Apalagi kalau kita melakukan suatu kejelekan dicatat oleh malaikat, tentunya malaikat tahu catatan kita, harusnya kita lebih malu. Kalau ternyata catatan itu catatan yang jelek, harusnya kita malu. Berarti disitulah rasa malu yang kedua. Kita malu kepada para malaikat, karena mereka selalu bersama kita, tidak pernah terpisah dari diri kita. Ya, kalau kita melakukan suatu maksiat, mereka akan mencatat. Ya, mereka ngelihat kita, harusnya kita malu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-haya'u minan nas. Bentuk malu yang ketiga yaitu malu kepada manusia. Apakah baik? Iya. Ini juga malu yang baik. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, la khaira fi man la yastahyi minan nas. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa malu kepada manusia. Jadi insya Allah semoga kita itu masih ada kebaikan kalau kita masih punya rasa malu kepada orang lain. Misal auratnya terbuka, atau misalnya buang hajat dilihat oleh orang. Ya, buang hajat dilihat oleh orang, kita kan masih punya rasa malu. Nah, kalau orang sudah nggak punya rasa malu, kata Hudzaifah ibnul Yaman, la khaira, tidak ada kebaikan pada dirinya. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, ma karihta an yarahun nas fala taf'alhu idza khalauta. Sesuatu yang kamu tidak suka kalau orang lain melihatnya, maka jangan kamu lakukan hal itu ketika kamu sendiri. Bisa dipahami? Saya ulangi, sesuatu yang jika kamu tidak suka orang lain melihatnya, maka jangan kamu lakukan hal itu ketika kamu sendiri. Jadi misalnya begini, kalau kita itu makan sambil berdiri, itu malu ketika dilihat oleh orang. Maka kalau kita sendirian, ya juga jangan melakukannya. Lah, nggak apa-apa lah, mumpung nggak ada orang. Kalau kamu itu malu ketika dilihat oleh orang, harusnya kamu juga malu ketika kamu sendirian. Ya. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Misalnya contoh yang lain, ngambil makanan. Kalau kita itu malu ngambil makanan, misalnya pas lagi prasmanan, nasinya yang tinggi kayak Gunung Semeru, kan malu. Sayurnya diambilin semua, lah malu lah. Masa wong wadon mangannya kayak temen, nah.
Kalau kita itu malu dilihat sama orang seperti itu, harusnya kalau sendiri juga malu. Makanya di sini itu malu kepada manusia, yang itu bisa jadi baik. Lalu yang terakhir, yaitu al-haya'u minan nafs, malu kepada diri sendiri. Bagaimana malu kepada diri kita sendiri? Yaitu dengan kita menjaga diri kita, supaya diri kita itu memiliki sifat iffah atau afaf ini tadi. Supaya kita itu memiliki sifat afaf, maka kita jaga diri kita, kita perbaiki akhlak kita. Karena semua yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya malu pada diri kita, nanti menghadap Allah gak bisa memberikan jawabannya. Kita sadari Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Wattaqu yawman, dan takutlah kalian kepada hari di mana pada hari itu turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa akan dipenuhi pahalanya atas maka sahabat apa yang dia kerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah didolimi. Jadi kalau kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, tapi kalau kejelekan juga akan dibalas dengan kejelekan. Kalau ternyata kita membawa kejelekan yang banyak, harusnya kita malu pada diri kita sendiri. Kita malu pada diri kita sendiri apa? Karena kita kan diberi waktu, kita diberi nikmat, ya. Kita ada waktu, mengapa kita itu santai-santai saja nggak mau beramal? Ya, kita diberi nikmat, mengapa tidak digunakan nikmat itu untuk melakukan amal soleh, malah banyak maksiat? Harusnya kita malu pada diri kita sendiri. Itu yang mendorong kita nanti untuk menjaga diri kita sehingga memiliki sifat afaf. Kemudian kita perbaiki akhlak-akhlak kita untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jawaban ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan pada diri kita tentang semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allahu taala a'lam bis-shawab. Ini benteng yang ke-9, benteng selanjutnya yang ke-10 dan juga yang lain, yaitu adamur riqqah wal lin wal khudu' bil kalami ma'ar rijal. Tidak melembutkan suara atau merendahkannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.